kebiasaan dia akan panggil. Begitu. Biar kita masing-masing try, tapi dengan satu objektif macam untuk semua kita balik. Itu tujuan dia adalah menyatukan orang asal. Itu penting. Bukan itu saja. Kita punya ini sekolah adat. Iya, itulah. Selain daripada menyatukan, kita disatukan oleh adat itu sendiri, adat dan budaya itu. Kan? Itulah maka malam ini kita berfungsi tentang adat, budaya dan agama Suang Letun. Mungkin satu hari, mudah-mudahan kita pakai lagi Kutablun punya adat, budaya dan agama itu sendiri. Agama itu memang saya rasa di mana-mana Tambuna dulu pun ada agama asal. Agama asal itu juga renaid itu buah insan itu. Macam yang Mogendi itu yang kau jadi Medan orang tengah ada itu dulu, tetapi karena macam yang sejak awal keagamaan itu memainkan peranan, maka oke. Kalau di Tuaran ini Tantagas itu adalah dia belajar tentang renaid yang boleh menjadi satu agama. Kalau Monali Babau itu tadi, dia bukan belajar, dia datang sendiri dan dia akan dipimpin oleh Libabau yang tua untuk kasih diri dia, kasih sampai dia pandai. Begitu. Dia kena kasih sandaran, orang bilang. Oke. Jadi itulah dia perbedaan di antara Monali Babau dan Tantagas. Ada juga Tantagas yang pandai Monali Babau. Tapi sedikit yang pandai Monali Babau ini pandai memelian. Hanya beberapa orang saja yang pandai. Oke. Itu saja dia punya perbedaan itu. Cuma istilah-istilah sekarang selalu saya kasih tahu sama yang termasuk di mahkamah. Dia bilang Tantagas, dia bilang, tapi Monali Babau itu bukan Tantagas. Monali Babau ini dia oke. Nampak itu komporong dia pakai begini kan? Itu dia kasih jadi alat untuk panggil dia orang, macam telepon begitu. Jadi bila sudah masuk dia akan kasih dan tubuh si tukang Monali Babau itu akan dikuasai oleh yang dia panggil. Mungkin bukan satu orang itu. Kalau kita pandai dengar, kadang-kadang ada yang kita panggil bapak, ada yang kita panggil nenek. Begitu di sana itu. Yang tadi saya dengar itu bapak. Itu bapak. Si bapak. Jadi hanya itulah keperluan dia. Bila ada Monali Babau, kita harus bawa yang boleh translate untuk kita bahasa dia. Pasal kita tidak mengerti bahasa dia. Pada ikut itu yang di Batu Tiga di Renau itu yang Usda itu. Jadi di sana lah itu yang 7 kerbau. Baru doang tidak pernah sembelih. Itu yang paling besar doang sembelih berdiri. Betul. Kasih payuk itu kerbau pun doang tidak pandai, Pak. Saya sama Maraji yang payuk. Baru selalu dia kalau itu kerbau sudah kita ikat begini, kita ambil kayu begini kan. Dia orang ambil kayu, dia taruh begini di badan kerbau. Kerbau bawa saya naik. Bukan begitu sih bilang, saya ambil kayu, saya cucuk begini. Ya di pemakil dibilang. Ada orang sana pun lupa-lupa sudah Pak. Ya. Tahu saya. Dia orang kasih itu badan kerbau itu besar, dia kasih berselipang itu kayu begini, kasih berdiri. Yang las yang kerbau paling besar berdiri untuk kerbau kasih begini kan, tidak makan. Marah Maraji. Jadi bisa melihat satu kali kena kasih tayangkan muka saya di depan. Ada orang kawin, dia ambil saya jadi saksi. Foto itu pada dulu. Si Morris yang di sana dulu tuh aku. Lagi. Jadi tidak boleh kalau dia ada.
saya kirim Pak Nasif ada di Kike deh. Begini Bapak Dasar, saya datang itu atas kapasitas saya sebagai ketua kampung dan adat dijalankan saya memainkan peranan sebagai adat, pemegang pengamalan dan saja. Kalau perlu confusion saya bilang saya confusion dulu lah. Kasihan dulu orang saya bilang saksi. Itu pai. Si bisa pun tengok saya begini. Tarang bagai itu. Karena gambar betul-betul kan berbau. Moto menahan Kalabang. Ramai saudara meninggal Ada 2 sekolah sudah 2 satu sini. Satu di kawasan Murus di dalam Kota Punggul 10. Sama juga misalnya. So sini dari luar Tubuh orang naik ke Tubuh satu dalam. Bagus ya boleh kalau. Tapi konsep ini sekolah bukan dia kebajikan. Iyalah. Dia memang ada asas buat sekolah. Itulah ada buku yang mana. Inilah yang bagus supaya kita punya orang asal ini tahu dia punya asal usul dan bagaimana dia belajar adat dia, cara-cara dia dari apa mempersatukan suku itu adalah adat, budaya dan agama. Cuma yang kasihan sekarang yang agama pun orang bilang budaya karena ketidakfahaman itu mentafsir tentang satu-satunya suku itu. Setiap suku ini memang ada 3, budaya, adat, dan agama dia. Ini orang asal dia memang ada 3. Keempat dengan agama yang ada sekarang, sama ada dia Muslim atau dia Kristen. Nah, tempat kita masih kurang yang orang asal ini yang ikut begini. Nah, jarang. Kecuali Kolak Panyu, karena itu memang diorang itu orang Bensuru. Jadi Itu lagi kurang pendedahan juga. Tidak tempat orang mau pergi belajar. ya satu. Paling ketara kalau soal waktu ini yang masih kekal yang boleh bertahan lama saya tengok adat saja. Agama dia akan habis. Agama asal dia akan habis karena Habis Tantagas. Tantagas sudah habis. Sekarang yang saya cakap tadi itu yang agama yang paling besar, pelaksanaan agama yang paling besar itu menganggap tidak boleh ada lagi. Tidak cukup korup. Memahui Pagun. Selesai itu. Tidak cukup korup. Saya. Yang ada Populi Sindua. Sebelum Pogun sebelum ke kan 1 tahun sebelum KTP kan. Ya. Itulah maka dia sayang. Sayang itu begitu. Cuma kita tidak boleh buat apa. Satu mungkin karena peredaran massa di mana puasa Arin sudah besar. Pasal Tantagas ini paling-paling dia bawa pulang beras, padi. Kalau ada Pokodo 50 sen. Nah, jadi faktor begitu di mana dunia sekarang memerlukan Arin. Kasih sekolah anak tak apa macam kau pergi bayar iuran pakai beras. Nah, masalah dia. Lagi pun beras itu dijual, tapi berapa sangat lah. Tidak sampai 1 karung penuh, paling-paling 2 gantang. Nah, jadi di sana mulai keputusan. Termasuk juga di mana-mana agama asal itu perlahan-lahan akan terkikis. Tapi lebih dulu di sebelah atas. Tambunan habis, paling dulu habis. Tantagas tiada sudah, Bobolian tiada sudah. Menan Sinarung barangkali ada, tapi yang tua pun saya rasa sedikit sudah langsung. Itulah kadang-kadang import dari orang di sana. Nah, Di Manis pun tidak sudah. Habis itu 2 sudah. tiada sudah kan yang 2 tuh. Tapi last saya ambil yang pacaran 5 tahun 1 kali. Itu mau pergi laut tuh di Mora tuh. Di darat pun akan memupus, tapi saya ada nampak kayak kalau mau belian, tapi kalau yang Menali Babau itu di sebelah Ranau masih ada,
saya nampak, tetapi karena orang muslim, orang tidak mau kena kamboh, tidak mau kena panggil untuk buat. Waktu itu monogit Kinabalu, begitu dengan tudung-tudungnya dia jauh. Satu kali sudah begini sendiri, pandai begini, danang, banyak, itu musim banyak. Jadi saya nampak dorang coba dinaik, tapi bila ada itu barang, dorang sendiri karena dorang ada. Nggak boleh kurang. Nah, ini Manali Babu ini kau tidak boleh coba karena dia akan datang sendiri. Itulah bila kita kena begini beda. Kalau di perempuan ini kan kita kena kawin oleh semangat bah, semangat di Babo datang di kawin kita punya roh. Kalau kita tidak kena kasih sandaran kita boleh jadi gila. Ah begitu. Jadi kena panggil Ada mentor dia. begitu. Kalau laki-laki memang sumandak yang pergi cari dia, sumandak di bawah pergi ikut dia tidur lah, apalah begitu. Ini usaha Sebenarnya usaha yang sebegini sepatutnya dapat sedikit dana daripada Mahins. Kalau saya lah pikir, Majelis Ihwal Agama dan anak negeri, karena ini adalah untuk anak negeri maksudnya. Tapi saya harap dengan kebijaksanaan Dr. M, asal dia yang sekarang presiden, dia boleh buat sedia ini dan siapa saja kerajaan memang kasih gerak. 1 tahun berapa? Pandailah itu sekolah agi-agi macam mana, apa macam dia buat objek. Tapi dengan cara recorded, maksudnya ada penyataan apa dia buat, berapa dia spend. Kertas kerja lah, proposal. Saya harap dalam masa-masa yang kita begini, Dr. Ben di sana, si Prag di sana, dia boleh buat sesuatu untuk asal sepatutnya ini anda Mahins. Sepatutnya Mahins ini adalah Mahin ini hanya majelis. Ada juga satu lagi jabatan Ben, jabatan hal ehwal anak negeri. Ini jabatan. Sudah ada jabatan, jadi kita harap dengan proposal yang kita kasih sama Mahins utara di jabatan hal ehwal anak negeri, maka sekolah begini akan dikira pilih makam anaknya ialah Mahins dan Jahid, supaya kita boleh kena bagi peruntukan untuk sekolah adat. Jadi itu saya harap. Kalau tidak, kalau mengharap ini terus terang sejak kalau mengharap contribution ahli juga akan tidak pun menggagalkan, dia akan terancat lah, lambat proses dia. Kami macam yang 3 tahun ini pun baru 2. Jadi itulah memang lambat karena pun itulah saya bilang semua mau dibeli dari pocket sendiri lah, kesian. Walhal kita ada kemauan, cuma menjalankan dia kita tidak ada kemampuan. Bukan tidak kemampuan yang langsung tidak kemampuan, tapi terhad itu kemampuan. ini satu perjuangan saya rasa rekor untuk anda di sekitar teman semua kita tayang di sekolah walaupun kita sudah meninggal, inilah legasi kita. Kita harap yang terbaik untuk ini sekolah adat ini, supaya ada hazanah kita punya orang asal, hazanah untuk generasi yang akan datang.
Oh, dia bilang lupa ya, begini pula adat saya dulu, begini pula budaya saya. Karena tidak mustahil yang akan hilang, akan putus. Lebih lagi kalau dia dimanipulasi oleh si penulis. Dia menulis untuk rasa nampak siok, tapi terkeluar daripada kebenaran. Ah, itu yang kita takut. Dia tidak ceritakan, malu dia bercerita tentang adat-adat yang dia nampak tidak relevan, yang kuno dan sebagainya. Pertahanan diri dia, ritual dia malu. Tapi untuk kasih cantik dia, dari supaya laku itu buku, dia kasih lawak dari bentuk penulisan. Jadi dia keluar dari konteks yang sebenar. Dan banyak penulisan yang ada sekarang ini pun banyak yang tidak betul. Banyak yang tidak betul. Tentang adat, budaya, dan agama. Dia rangkumkan adat, budaya, dan agama itu kepada budaya. Ah, budaya. Saya selalu cakap, saya cakap spesifik kali untuk Lotun. Lotun dibagi kepada 3, saya bilang dari awal. Adat dia, agama dia, dan budaya dia. Macam di Penampang juga, budaya dia Suarezau dan lain-lain, lagu-lagu tradisi dia. Agama dia mengapa? Adatnya tetap adat dia. Oke. Di Penampang ada itu masa dia meneman itu yang dia panggil babi dia di tengah rumah yang sikat. Dia masak nasi di atas tumpah. Saya ada pilih 10 kali di subuh dia taruh ya di subuh. Jadi itu adat dia atau budaya dia untuk kasih makan agama dia sebenarnya. Dia kasih makan dia punya moyang-moyang. Itu agama. Itu agama. Jadi tapi sekarang orang-orang baru bilang budaya saja. Adat pun dia bilang budaya. Jadi itulah kita harus pisahkan ini 3 supaya kenampakan kau punya identity. Kau ada adat, kau ada budaya, kau ada agama. Apa agama dia? Agama asal. Apa ini Libabo dia bilang? Libabo ini adalah orang tengah yang boleh kalau sakit menyembuhkan, juga dia akan tengok di mana. Lepas itu dia akan bercakap yang ada pakauan dia bilang. Ada agama kau yang kau tidak kasih jalan. Ritual yang kau tidak kasih jalan. Pemelianan yang kau tidak kasih jalan dia bilang. Nah, jadi berpandu kepada si Libabo tadi itu supaya kita tahu yang apa yang kita tidak terbuat. Sayang lah. Kadang-kadang di mahkamah anak negeri pun dia bilang budaya. Itu saya kalau betul tujuan kadang-kadang macam di mahkamah anak negeri ini kan keluar keren sekarang di sana yang tidak pengalaman jadi itu yang mengelirukan orang di bawah sebab bila ada orang bercakap itu kan tidak pengalaman satu lagi balik ke nyumbu jadi orang punya tafsiran itu salah bila saya tengok boleh ini tapi siapa lagi kita mau cakap Bis, saya dengar pun si dokter Ben bilang ya ada orang kita sana jarang sudah biasa ini undang-undang syariah tapi ini kita punya adat orang asal kita tidak boleh kuku syariah tuh bukan kita itu bis itulah orang punya usaha kan mau kasih masuk orang kita sana lah Itu maka dia saya punya misi di sana untuk mahkamah anak negeri adalah ketua daerah
biar kita punya orang dan sekurang-kurang dia lulusan undang-undang dari UITM kah dari mana, supaya Mahkamah Anak Negeri ini akan terangkat martabat dia. Ketua sekurang-kurang ketua anak negeri WKN tingkatan 5, tingkatan 6. Oke. Ketua-ketua kampung biar yang muda juga tingkatan 5 ada sekolah supaya adat ini senang belajar. Selagi ada orang lama kau belajar dan kau belajar, kau hafal, dan mudah-mudahan saya boleh kasih macam yang saya cakap, saya sudah bukukan adat Latu Bini tapi hilang begitu saja tanpa kena dibukukan kesilapan ini di sini berlaku. Harap-harap saya boleh sebelum saya tutup mata saya boleh bikin balik. Bukan juga susah ini, bukan juga susah, tapi bukan senang. Masalah saya boleh bercakap macam tadi itu, menulis saya malas. Ini masalah. Kalau kamu rekam, sambil saja. Rekam video lah. Jangan tahu saja gula. Saya malas menulis. Paling saya malas menulis. Nanti kita suruh orang yang type. Jadi pasal bila di peringkat kampung ini dia pakai adat dia. Bila kau sampai di Mahkamah Anak Negeri, dia akan pakai akta. Tetapi dia masih ada audinan sebenarnya. Dia berpandu daripada audinan baru dia pergi akta. Jadi, tapi kebanyakan karena yang duduk di atas sana itu, minta maaf, mungkin saya terlanjur atau terbawa oleh emosi. Dia orang tidak ada background adat. Dia orang duduk di sana WKN KN, dia orang tidak ada background adat. Jadi dia orang berpandu kepada akta itu sendiri. Itu ada sedikit kesilapan. Kalau boleh diperbetulkan, syukur. Kalau tidak, we have to live with that. Okay. Tapi bagi saya, sekurang-kurang yang naik di atas sana itu, dia sekurang-kurangnya ada background adat dia sendiri. Okay. Kita bukan condemn siapa-siapa yang duduk di Mahkamah Anak Negeri Tuaran, tetapi kebanyakan adalah orang yang mana dorang ada mahkamah sendiri. Diorang tidak perlu ini Mahkamah Anak Negeri. Karena Mahkamah Anak Negeri tidak boleh putuskan apa juga tuntutan dorang. Dorang ada mahkamah sendiri. Jadi yang perlu ini adalah kita. Sepatutnya kita yang ramai di sana. Di setiap Mahkamah Anak Negeri sebenarnya. Sepatutnya orang-orang kita KDM yang banyak di sana karena KDM yang lebih memerlukan tuntut waris. Orang yang selain dari KDM dia tidak boleh tuntut waris. Minta maaf. Muslim saja dia tidak boleh tuntut waris di Mahkamah Anak Negeri. Dia harus pergi ke syariah. Kita saya perlu. Ada. Bicara dorang di sana itu tidak sampai mana karena dorang ada mahkamah dorang sendiri. Kita saya yang paling perlu di Mahkamah Anak Negeri. Banyak yang siap perhati itu. Mahkamah Syariah untuk yang Muslim saja. Memang begini Mahkamah Syariah. Dong dia boleh putuskan di Anak Negeri itu pasal ada mahkamah yang tinggi daripada itu yang orang punya Mahkamah Syariah. Itu asal yang Muslim. Itulah makanya pembagian harta sahaja pun tidak boleh di Mahkamah Anak Negeri. Jadi itulah siapa yang berkepentingan di sini sebenarnya adalah kita yang KDM. Tapi itulah saya harap Mahkamah Anak Negeri ini tidak dipolitikkan lagi dalam sedikit masalah. Biarlah yang ada sekolah itu jangan, dan diorang akan jadi permanent staff yang apa juga kerajaan, siapa juga memerintah, diorang tetap ahli mahkamah. Baru Mahkamah Anak Negeri ini boleh meningkat dan selari dengan
mahkamah yang ada di Negeri Sabah. Kita ini ada 3 mahkamah Mbak, di sini. Sivil, syariah, dan anak negeri. Tapi paling tua adalah mahkamah anak negeri, tapi paling mundur sekarang kita, karena digunakan pakai sebagai tempat meletakkan ahli-ahli mereka atau penyokong-penyokong mereka. Saya tidak setuju tentang ini. Namanya ketua kampung bukan kalau boleh dipilih oleh rakyat kampung lah. Itu boleh. Kedua, kalau ikut dulu, sebenarnya ketua kampung ini ikut warisan. Kenapa begitu? Karena bila datuk dia kan, pasal ini adat ini, dia turun temurun, Bang. Jadi dia lebih tahu. Tetapi sayang dia, kadang-kadang si anak tidak seturut bapak. Bapak bagus, anak tidak bagus. Dan boleh juga orang kampung pilih salah seorang penduduk dia untuk jadi ketua, mengikut credibility yang bakal. Begitu. Jadi bagi saya, macam yang saya cakap, saya bersyukur juga saya jadi ketua kampung sejak dari zaman PBS, tukar, saya dikekalkan. Mungkin karena saya bernasib baik, begitu. Saya bernasib baik, atau mungkin Ada yang orang di kampung tuh mau akun ganti bahwa tidak boleh, tidak bilang saya tidak mau. Itu mungkin, atau saya banyak kawan. Siapa saja yang di kerajaan masih juga kawan, barangkali. Itu salah satu, kita tidak tahu. Jadi saya anggap saja saya di antara yang bernasib baik lah. Jadi semua yang pambang-pambang semua kawan. Jadi habis bagi saya, ketua kampung ini dia tidak boleh pro mana-mana. Tetapi bila sampai pilihan raya, dia terpaksa juga ikut kerajaan yang ada. Sudah terbiasa. Jadi guna pakai. Kau melawan, selesai. Ini masalah dia. Untuk saya kan Sepatutnya ketua kampung ini betul independen. Dia jangan kena kacau. Supaya dia boleh satu ketua kampung ini, kau dari pembangkang pun, kau dari kerajaan pun, saya sebagai ketua kampung tidak semesti dia saya siding yang ini, dan saya harus setara. Saya di tengah-tengah, sepatutnya lah. Tapi itulah saya bilang, sebagai manusia ini begitulah keadaan dia. Dan mungkin, tapi dulu waktu saya ingat saya mau besar, ketua kampung kami tidak banyak berubah di Tegas, dari bapak 3 anak. Lepas itu, wah mula sudah tukar sana tukar sini. Saya pun tidak. Jadi kadanglah yang ada yang tidak pandai menulis, ada yang tidak pandai bercakap. Kalau dulu ketua kampung dia mesti satu yang saya perasan, saya mengagungkan dia waktu itu. Semua rekod di Pak Prabowo ada di telinga. Ya, Dia kenal Pak Prabowo siapa. ya. Itulah dulu bila jual karabau ketua kampung cap baranding. Branding begitu kalau ikut betul. Baranding dia bilang soal lo tuh. Branding itu dari telinga dia, itulah branding. Jadi dia cop. Dia lukis itu telinga macam mana, baru dia cop. Jadi kau tidak kena tulis. Baranding dia bilang, branding begitu sebenarnya. Brand dia di sana kan. Humor dia di sana, begitu. Jadi sekarang mana ada lagi tuh? saya masih ada, tapi tidak karena mau dipanjuk sekarang. Dia habis kena curi. Kedai. Jadi